Si Karismatik Charlie Wade bab 3541. Untuk Charlie, kesempatan itu tidak tersisa untuk Xu Chengfeng. Tapi karena dia tidak bisa menangkapnya, dia tidak akan terbelas kasih. Meskipun Maladewa tidak berkembang secara ekonomi, itu adalah tujuan liburan global. Sedangkan untuk negara Kepulauan Afrika, salah satu negara paling tidak berkembang di dunia, seperti Madagaskar, kondisinya secara alami lebih sulit daripada Maladewa. Ketika Xu Chengfeng mendengar ini, dia segera cemas dan berkata, "Kamu, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu berubah dan kamu berubah? Begitu banyak orang mendengarkanmu dengan jelas berbicara tentang Maladewa. Mengapa tiba-tiba menjadi Madagaskar? Apakah kamu orang tidak bisa dipercaya? Apakah kamu tidak mengerti apa itu harga mengembang? Sama seperti saham, Maladewa adalah harganya sekarang. Dan harga saat ini adalah Madagaskar. Saya sarankan Anda menyetujuinya dengan cepat. Jika tidak, maka akan menjadi Kongo atau Zimbabwe di masa depan NS." Xu Chengfeng ingin menangis tanpa air mata. Bahkan sahamnya belum jatuh seperti ini. Dari batas harian hingga batas bawah itu berfluktuasi paling banyak 20%, dan Anda telah menyusut 99% dan 99%. Charlie mengabaikannya, memandang Zin dan bertanya kepadanya, "Apakah ayahmu biasanya sangat miskin?" Zin sangat malu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Wade, ayahku tidak seperti ini biasanya. Hari ini pasti terlalu menyenangkan." Setelah selesai berbicara, dia berburu-buru berkata kepada Xu Chengfeng, "Ayah, Anda akan menghentikan tinta jika Anda tidak setuju. Saya khawatir, saya benar-benar ingin pergi ke Zimbabwe." Xu Chengfeng benar-benar tidak mau saat ini. Tetapi ketika dia memiliki front katalistik, dia segera membujuknya. Charlie juga baru saja mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukannya sendiri, dan dia dapat melakukannya dengan benar ketika dia menemukan Wan Longdian. Kemudian, bahkan jika seseorang ingin membantunya, begitu dia datang ke kelompok tentara bayaran luar negeri seperti Front Katalistik, dia yakin tidak ada cara untuk melanjutkan. Oleh karena itu, dia juga bahwa Charlie pasti tidak menakutkan dirinya sendiri. Saat ini, dia berada di Gunung Everest, membuat setiap hari menjadi tidak mau dan menyebut tanah tidak sehat. Selain menerima semua kondisinya, hampir tidak mungkin untuk memilikinya apapun si pilihan. Memikirkan hal ini, dia selalu menangis dan berkata, "Oke, saya terima." Charlie mengangguk dan berkata, "Jika Anda menerimanya, itu akan mudah. Besok saya akan membiarkan orang-orang dari kuil Wanlong membawa Anda ke Madagaskar. Lalu saya akan meninggalkan Anda beberapa orang untuk melindungi keselamatan Anda secara pribadi. Ekonomi lokal semacam itu terbelakang. Keamanan publik tidak terlalu baik, Anda tahu. Bagaimana dengan makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi saya? Ini mudah ditangani." Charlie berkata dengan ringan. "Kamu dengan jujur dan dengan senang hati menyerahkan posisi patria kepada Xu Xiu. Biarkan Xu Xiu menginvestasikan sejumlah uang dan membelikanmu sebidang tanah yang lebih besar di Madagaskar. Aku akan membangun sebuah manor untuk Anda dan menyewa puluhan pengawal untuk Anda. Kemudian, Anda akan menjadi tuan tanah Anda di Madagaskar. Meskipun Anda tidak dapat kembali, keluarga Anda dapat mengunjungi Anda di sana. Jika Anda membandingkan kepala pelayanan atau bawahan yang berguna, juga mendapat dibawa bersama, sehingga setidaknya Anda dapat memastikan bahwa kualitas hidup Anda di Madagaskar tidak akan turun terlalu banyak."
Setelah berbicara, Charlie mengingatkan saya dengan sangat serius. Anda harus ingat bahwa ini didasarkan pada kerjasama penuh Anda. Jika Anda tidak bekerja sama, saya minta maaf. Dan kemudian saya akan membangunkan kamar untuk Anda di dataran Madagaskar. Gubuk jerami hanya berada di sana dengan perusahaan monyet. Ketika Su Cheng Feng mendengar ini, dia hampir tidak ragu untuk mengatakan, saya bekerja sama, saya bekerja sama, saya benar-benar bekerja sama. Kata-kata Charlie memberi Su Cheng Feng sinar kehidupan. Awalnya berpikir bahwa Charlie akan membiarkan pergi ke Madagaskar untuk menjalani kehidupan yang sulit, tapi dia tidak berharap bahwa dia bahkan akan membiarkan dirinya menjadi tuan tanah di sana. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi desa lain. Dia berpikir dalam hati, bahkan jika Afrika miskin, selama Anda memiliki lebih banyak uang, Anda dapat hidup dengan sangat nyaman. Masalah besarnya adalah membeli semua yang Anda butuhkan di luar negeri. Dengan sumber keuangan keluarga saya, belum lagi arogan membeli Madagaskar, tapi jika Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa untuk membangun ratusan hektar manor di Madagaskar, bukankah hanya masalah percikan air? Selama saya tidak membiarkan saya menderita dan biarkan saya menikmati usia tua saya akan puas. Oke, terima kasih.